Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita, di channel apa nama channelnya kemarin tuh? Jalan Buntu. Oh iya, Jalan Buntu. Wah, ini idenya siapa, tapi yang lupa siapa? Jalan Buntu. Nah, Jalan Buntu, Anda bingung, saya pun bingung. Makanya kita cari solusinya bareng-bareng bersama guru kita, Kiai Bimyati Panani. Gimana kabar Kiai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Nah, ini kita akan menjawab seputar pertanyaan-pertanyaan, keresahan teman-teman, kebingungan teman-teman selama hidup di dunia ini. Semoga dapat menjawab dengan baik. Semoga teman-teman tetap semangat dan tetap sehat selalu ya, karena kondisi kita saat ini masih pandemi kayak ya, masih corona lah ya. Nah, kembali lagi bersama saya Bang Guti, atau biasa dikenal dengan HH Kaset. Nggak usah senyum-senyum mau lu pengen diri ya, langsung aja Kiai, yaitu dengan pertanyaan, tentunya pertanyaan yang berbeda Kiai. Kalau kemarin kita sudah menyinggung soal hijrah, lalu tentang tauhid, akidah. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya tentang hawa nafsu Kiai. Nah, tentang hawa nafsu teman-teman, ini akan saya bacakan saja ya, karena sudah ada pertanyaan yang masuk. Ini kita pertanyaannya real, nggak dibuat-buat. Jadi ini asli pertanyaan yang ditanyakan oleh teman-teman. Kalau teman-teman mau tahu, nah ini dia. Kan? Ya, kalau nggak kelihatan ya udah, emang tulisannya kecil-kecil ya. Ya, pertanyaannya Ki, mengapa Tuhan menciptakan hawa nafsu kepada manusia? Bukankah dengan adanya hawa nafsu, manusia menjadi lebih sulit dalam beribadah? Nah, baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat murni dimanapun berada, alhamdulillah semangat yang luar biasa dihadirkan oleh sahabat murni dan tim. Semoga Allah memberkahinya, meneguhkan keimanan dalam hatinya semuanya. Oke, sahabatku semuanya, tidak ada perjalanan yang lebih indah kalau dilalui dengan mulus saja. Jalan tol itu kita lewatin dari Jakarta sampai itu mulus saja, makanya terjadi kecelakaan. Nikmat terus lalai. Nah, jadi tidak ada nahkoda hebat terlahir dari perjalanan pelayaran yang tidak pernah ada ombaknya. Tidak akan terjadi nahkoda yang hebat. Tidak ada perjalanan yang dahsyat kalau hanya mulus-mulus saja. Nggak ada nilainya, nggak ada kenangannya, nggak ada tantangannya. Itu Allah ciptakan nafsu agar kita semakin beriman, bertakwa kepada Allah. Nah, pernah ada cerita itu dulu, nelayan itu kenapa ikannya yang dibawa dari daerah ke kota mati. Kemudian muncul ide, perlu ada satu ikan yang suka makanin ikan yang lain itu ya. Apa itu ikan, apa namanya ya? Jadi ketika ada ikan yang pemakan yang lain, jadi ikannya gerak terus, menghindar mulu, sehingga ketika sampai di kota masih pada hidup, maka harganya bisa lebih mahal. Ini nafsu. Ada yang namanya kompetisi. Tidak akan ada juara kalau tidak ada kompetisi, tidak ada perlawanan, tidak ada persaingan. Jadi nafsu itu sesungguhnya, kalau kita melihat dari sudut positif, adalah sahabat yang membuat kita meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibaratnya guru ini kan sudah tahu ini anak pinter gak pinter, ini naik kelas gak layak tahu, tapi tetap aja memerlukan ujian. Nah, ujian ini pasti sesuai dengan setiap orangnya. Hukumnya apa? Orang yang masuk ujian artinya dia sudah dapat materinya, semestinya dia berhasil lulus. Ketika dia tidak lulus berarti dia hanya menggunakan separuh kemampuannya. Dan kemampuan ada dua, kemampuan diri sendiri, kemampuan bantuan dari orang lain. Semuanya kemampuan. Nah, intinya kembali kepada la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada yang bisa beribadah kepada Allah kecuali izin Allah. Tidak ada yang bisa menghindari berbuat maksiat kecuali dengan izin Allah. Bertawakal kepada Allah,
nafsu akan semakin membuat kita ini sebagai ujian. Apakah kita betul-betul orang yang sikoh? Apakah betul-betul orang yang teruji? Nah, barang yang sudah sukses ini pasti ada ujinya nih sekarang nih. Yang namanya adalah antibody itu ya, sekarang dibuat obat untuk corona itu loh. Ya, dibuat yang namanya yang disuntikkan vaksin boleh beredar, sudah diuji. Manusia hebat pasti sudah melalui beberapa hambatan dan nafsu. Kalau tidak ada hambatan, tidak pernah teruji, tidak pernah terbukti sebagai muttaqin, sebagai hamba yang beriman kepada Allah SWT. Berarti ujian itu dalam dunia ini wajar-wajar saja Kiai ya? Justru itulah yang menunjukkan kualitas kita. Nah, berarti ujian ini untuk menunjukkan kualitas kita sebagai makhluk Allah. Iya. Oke teman-teman, ini Maul nih biasanya kalau misalkan diuji dia banyak ngeluhnya nih Kiai. Maul, bercanda ul. Hei, kalau kata teriakan Muslim udah kesesat, malu-maluin, tau nggak? Ini ada sensor. Ya jadi gitu ya teman-teman ya. Hawa nafsu itu ya bisa sebagai dasar ujian kita ya Kiai ya di dunia ini untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang apa tadi Kiai? Muttaqin. Apa itu artinya? Ini kan pemuda mungkin suka nggak tahu bahasa Arab nih Kiai. Muttaqin itu apa? Muttaqin bahasa Arab artinya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Muttaqin sama dengan orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi itu aja Kiai. Itulah teman-teman konten ketiga kita. Sebagai penutup ini ada tips mungkin yang insya Allah bermanfaat buat teman-teman dari Kiai. Dia juga salah satu motivator, belajar juga dari yang kita udah kenal semua nih gurunya, yaitu Mario Teguh. Mungkin ada motivasi apa nih Kiai untuk konten ketiga kita hari ini Kiai? Quote kali ini adalah tiap hari adalah kesempatan kita untuk tumbuh. Tubuh kita tumbuh, nyawa kita juga terus bertambah, maka tiap hari adalah kesempatan menjadi lebih baik. Tidak mesti harus fenomenal, yang penting lebih baik dari kemarin. Lakukan itu dan perhatikan, Anda akan menjadi orang yang luar biasa. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.